Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Sapana Zahra. Saya di sini dari kelas 10. Nah, saya akan membuat video pembelajaran tentang haji dan umrah fikih kelas 10. Nah, kita akan membahas haji terlebih dahulu. Nah, haji itu adalah ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekah dengan bulan-bulan tertentu seperti bulan Zulhijjah dengan manasik tertentu. Nah, haji ini juga termasuk rukun Islam kelima yang wajib kita patuhi, yang berbunyi menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, yang mampu ini konteksnya adalah siap biaya, siap fisik, dan siap di perjalanan. Baiklah, tata cara melakukan haji adalah tata cara haji yang pertama itu ada ihram. Ihram itu kita meniatkan haji dan kita bermikot dan menjauhi larangan ihram. Yang kedua ada tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga ada sa'i yang berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Yang keempat itu ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini kita berdoa, berdiam diri dan memperbanyak zikir kepada Allah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, lanjut ada mabit di Musdalifah. Mabit ini kita beristirahat sejenak setelah dari Arafah untuk mengumpulkan batu-batu kecil yang akan kita lontarkan jumroh. Nah, selanjutnya ada melontarkan jumroh di Mina. Melontarkan jumroh di Mina ini dilaksanakan pada melemparkan jumroh Aqobah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang ketujuh itu ada tahalul. Tahalul itu adalah memotong atau mencukur sebagian rambut sebagai tanda kita sudah keluar dari larangan ihram. Yang ke-8 ada tawaf ifdah. Tawaf ifdah itu kita tawaf wajib setelah melakukan jumroh dan tahalul. Yang ke-9 itu ada tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Nah, saya juga akan menjelaskan manfaat ibadah haji. Yang pertama ada fisik jadi lebih kuat. Yang kedua ada jantung yang terkontrol aman. Yang ketiga ada stres jadi lebih hilang. Yang keempat ada pernapasan jadi gampang diatur. Yang kelima ada imun naik. Yang keenam ada berat badan yang terkontrol. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa prosedur di ibadah haji di Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada melakukan pendaftaran haji. Melakukan pendaftaran haji ini biasanya dilakukan di kantor Kementerian Agama dan lalu kita menyerahkan dokumen seperti kartu keluarga, KTP, dan akte. Yang kedua ada menunggu keberangkatan. Nah, menunggu keberangkatan ini kita sudah diberi nomor antrian untuk melakukan keberangkatan haji. Yang ketiga, kita melakukan pelunasan biaya. Pelunasan biaya ini biasanya banyak dilakukan dengan tahun mendekati ibadah haji itu. Yang keempat ada manasik haji. Nah, manasik haji di Sumatera Utara sendiri ada di Medan dan kita di sana akan melakukan tata cara haji, doa, dan larangan pada saat haji. Yang kelima ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini terbagi menjadi 2 tahap. Nah, yang pertama Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu umroh. Umroh, seperti kita ketahui, dia sama seperti haji, melaksanakannya di kota Mekah. Tetapi, umroh ini tidak terikat waktu. Jadi, kita bisa melakukannya kapanpun. Yang tata caranya itu sendiri ada ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul. Nah, pada saat kita ihram, itu kita melakukannya dengan memakai pakaian ihram dan menjauhi larangan ihram sambil membaca labbaik Allahumma labbaik. Nah, yang kedua ada tawaf. Tawaf ini kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Yang ketiga ada sa'i. Sa'i itu adalah berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang kelima ada
tahalul. Tahalul itu kita memotong sebagian rambut atau mencukurnya sebagai tanda kita sudah selesai umroh dan kita sudah selesai melakukan ihram. Next, kita akan membahas perbedaan haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh yang pertama itu ada di waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan haji hanya bisa dilakukan di bulan-bulan tertentu seperti bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh itu bisa dilakukan di bulan apapun tanpa terkecuali. Kedua, ada rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah di haji itu dia lebih banyak, sementara di umroh hanya beberapa saja seperti ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul. Yang ketiga ada hukum. Hukum haji itu hanya bisa dilakukan 1 kali seumur hidup, tetapi jika mampu bisa berkali-kali. Bisa contoh ada yang haji 2 kali, ada yang haji 3 kali. Nah, sedangkan umrah itu sunnah muakkad, harus dianjurkan. Yang keempat ada lama pelaksanaannya. Nah, lama pelaksanaan haji itu bisa berhari-hari. Kalau umroh hanya cukup 3-6 jam saja, tetapi tergantung yang pemandunya. Yang kelima ada jumlah jemaah haji. Jumlah jemaah haji itu sangat banyak, sampai berkloter-kloter. Sementara umroh hanya beberapa orang saja, tetapi juga terhitung banyak ya teman-teman. Baik teman-teman, segitu saja yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa melakukan 2 ibadah tersebut. Amin. Nah, saya mohon maaf apabila di video pembelajaran kali ini ada kekurangan kata atau masih belum sempurna dalam membuat video pembelajaran. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.